Nurani Raisa. Aku siap dukung Bu Siska dalam PPD 2023. Treatment yang diberikan Bu Siska itu cukup roller coaster sih. Karena sebenarnya Bu Siska itu adalah orang yang lembut, baik, ceria. Namun ketika sedang berlatih, dia adalah orang yang tegas, entah dalam segi pelatihan ataupun elemen-elemen yang akan ditunjukkan pada pertunjukan. Selain itu, Bu Siska juga berkiprah di dunia lukis-melukis. Nah, itu adalah piala yang saya raih berkat pelatihan dari Bu Siska. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Katapang mendukung Bu Siska dalam PPG UKIN hari ini, Senin 12 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rosyati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja di unit kerja saya, SMA Negeri 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Ya, selesai Sam. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1, 2. Ya, untuk pertemuan hari ini buat saya dulu ya. Baik, Bu. Adit, Baik, Bu. Adam, Aninita. Ke sekolah ya Aninita? Ya, ya, semoga Aninita cepat sembuh ya. Kalian juga yang sehat harus menjaga kesehatan ya. Benny, Hadir, Bu. Diki, Hadir, Bu. Zahra. Iya, terima kasih. Hari ini supaya kalian lebih semangat, mari kita ice drinking dulu ya. Nanti yang ditunjuk baris ini bilang du, yang baris ini bilang tap, yang ini bilang sus, ya, ya betul. Apa baca dari ibu ya? Duta, duta, duta. Iya. Ya, kita akan belajar tentang karya seni rupa 2 dimensi. Ada yang masih ingat kan karya seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi itu adalah seni rupa yang hanya bisa dilihat oleh satu sudut pandang. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya. Karya seni rupa dimensi tridimensional. Iya, betul. Contohnya apa coba karya seni rupa 2 dimensi? Iya. Seperti lukisan, gambar, poster, Bu. Betul sekali, hebat. Ya, tadi kita sudah mengetahui ya pengertian dari karya seni rupa 2 dimensi. Ada yang sudah mengaplikasikan Bu pada kehidupan sehari-hari karya seni rupa 2 dimensi? Oke, gimana Rey? Saya sebagai pupdok di Paskibra. Sudah mengaplikasikan karya seni rupa 2 dimensi ke Sudah. mana? Melalui poster. Poster, oke. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu sangat berfungsi ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di dunia digital ini semuanya menggunakan aplikasi atau karya-karya 2 dimensi. Contohnya kayak Reina sudah menggunakan karya 2 dimensi yaitu poster ya, Reina. Tadi sudah dijelaskannya sama Refaza sama Daka dan Diki kalau seni rupa 2 dimensi itu seni karya seni yang tidak memiliki
Nah, masih ingat kan karya-karyanya? Masih. Tadi udah dikasih contoh sama Dini juga ya. Sekarang kita absensi dulu. Coba masih ingat nggak materinya? Boleh di scan barcode-nya. Ya, coba dimainin gamenya. Nah, ini gamenya ya. Coba, bener nggak seni rupa 2 dimensi yaitu? Awas salah pilih karyanya. Ada karya, ada pengertian, ada penjelasan. Ya, jangan dipilih. Kalau yang salah jangan dipilih ya. Ada anyaman, ada seni kriya. Ada poster ya? Ada Bu. Ada candinya Bu. Ada candi, betul. Nah, udah ada poin-poinnya? Ada Bu. Berapa berapa? 11. Ini 12 hebat. Nah, langsung masukin namanya ya. Nanti kelihatan nilainya. Nah, yang pertama siapa aja? Yeay. Selanjutnya yaitu pemberian acuan. Ibu akan menjelaskan kompetensi dasarnya. Kira-kira kalian di sini tuh mau belajar apa gitu ya? Kompetensi dasarnya itu yaitu berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Nah, indikatornya harus mampu membuat karya seni rupa 2 dimensi yaitu lettering pada media akrilik dan mempresentasikan hasil karya imajinatif dengan berbagai media dan teknik secara tertulis dan lisan. Nah, tujuan pembelajarannya. Nih, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu membuat karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik dan tema dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan hasil karya imajinatif dengan berbagai media dan teknik secara tertulis dan lisan dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Pada pertemuan hari ini kita akan membuat karya yaitu lettering. Lettering itu adalah bagian dari karya seni rupa 2 dimensi ya. Seni rupa 2 dimensi itu kan ada yang sudah membuat poster, sudah pernah membuat lukisan. Nah, sekarang kita akan belajar lettering. Ada yang tahu nggak apa itu lettering atau tipografi, litografi, kaligrafi? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Kalau belum tahu, mungkin ada yang sering ngobrol misalkan nge-WA nih, terus ngecek tulisannya, maaf ya tipe, sering nggak kayak gitu? Sering. Tapi kalian belum tahu maknanya tipografi itu apa? Ya, kita akan belajar mengenai tipografi di sini. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara tipografi, kaligrafi, dan lettering. Dan kalian pasti sering banget ya yang mengucapkan kata maaf ya tipe. Nah, kita akan ketahui apa itu tipe sebenarnya. Nah, tipografi itu adalah jenis susunan huruf yang membentuk sebuah teks atau pemilihan huruf sehingga teks mudah dibaca. Jadi ketika kalian mengucapkan maaf ya tipe, berarti ada salah satu susunan huruf yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Nah, ini dia contoh tipografi. Ini karya-karya tipografi yang bisa kalian lihat. Jadi perbedaannya nanti dengan kaligrafi dan lettering kita bisa tahu ya. Ini contoh-contohnya dulu dari tipografi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaligrafi. Ada yang sudah tahu mungkin apa itu kaligrafi? Kaligrafi adalah salah satu jenis karya seni yang mengedepankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf. Seni inilah yang kemudian mempunyai nilai estetika khas tersendiri. Jadi kaligrafi itu adalah seni menulis indah. Ini salah satu contoh dari karya-karya kaligrafi. Kaligrafi juga biasanya tidak hanya digunakan dengan menggunakan bahasa abjad atau alfabet. Jadi kaligrafi itu adalah seni menulis indah. Jadi tulisannya tidak hanya rapi atau tidak hanya jelas, tetapi juga lebih mementingkan keestetikanya. Kalau tipografi tadi kan lebih ke susunan hurufnya, kesesuaian susunan huruf. Nah, perbedaan dengan kaligrafi, kalau kaligrafi ini lebih mengedepankan keindahan atau estetikanya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai
lettering. Apa itu lettering? Lettering adalah sebuah seni yang berfokus pada menggambar huruf dengan menggunakan tangan. Jadi benar-benar menggunakan karya tangan kita sendiri. Berbeda dengan karya yang tadi, kaligrafi atau tipografi, itu biasanya bisa menggunakan desain grafis, aplikasi digital. Nah, kalau lettering itu adalah seni yang berfokus dengan menggunakan tangan. Sebelum kita membahas cara pembuatan karya lettering, kita akan membahas dulu mengenai alat dan bahan. Ada yang sudah tahu perbedaan alat dan bahan? Nah, alat itu adalah benda yang bisa dipakai namun tidak habis. Nah, sedangkan bahan itu benda yang dipakai namun habis. Contohnya seperti kertas, pensil, ini termasuk bahan-bahan kering. Nah, kalau bahan yang basah, contohnya seperti cat gitu ya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan karya lettering di akrilik. Udah tahu kan akrilik? Ini bahan utamanya ya. Ini akrilik yang akan kita buat nanti. Ini bahan utamanya dari akrilik. Terus kertas. Kertas ini gunanya untuk membuat sketsa. Nanti kita akan membuat sketsanya pakai pensil tentu saja dan menghapus ya. Ini adalah bahan yang awal akan kita pakai. Selanjutnya bahan utamanya yaitu akrilik. Spidol, ini spidol yang khusus ya, jadi spidol ini bisa dipakai ke akrilik ya ini. Terus ada juga cat akrilik. Sebenarnya kalau dengan menggunakan spidol juga sudah cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya waktunya masih panjang dan memang cukup untuk membuat karya, boleh menggunakan ya. Ini dia. Ini adalah alat yang bahan yang kita pakai. Kita ukur dulu ukuran akriliknya ke kertas. Ternyata ukurannya itu A5 ya. Jadi kita hanya segini saja. Kenapa pakai tanda? Supaya gambarnya tidak terlalu jauh karena bahannya cuma segini. Oke. Untuk ucapan graduation. Ini dia hasil karyanya. Ini salah satu contoh karya aja ya. Jadi kita bisa membuat salah satu centang mata dengan media akrilik dan jenis karya lettering. Ini salah satu contoh karya dengan menggunakan bahan akrilik dan menggunakan lampu LED. Kalian akan bisa membuat karya yang jauh lebih baik dari ini. Selamat mencoba. Bagaimana videonya, jelas? Jelas. Jadi kalian lebih mudah memahami ketika ada contohnya langsung ya, atau ada videonya. Dan sudah mengetahui tadi apa itu perbedaan antara tipografi, kaligrafi, dan lettering.
kamu bilang maaf ya tipe, sudah tahu ternyata tipe itu adalah susunan huruf yang tidak pada tempatnya. Media dan teknik dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi. Tadi ada nggak tempatnya tadi? Ada. Apa aja? Pensil, kertas, akrilik, cat. Nah, betul. Terus pemanfaatan potensi lingkungan sekitar terkait media yang bisa digunakan atau diekspor dalam berkarya. Kira-kira mudah nggak kalau cari alat dan bahan buat berkarya ini? Mudah ya. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu memang paling mudah ditemui gitu ya. Apalagi lettering. Lettering itu adalah seni menggambar huruf. Jadi karya yang dibuat benar-benar buatan tangan kamu sendiri gitu ya. Yang paling susah adalah ketika penulisan ijazah. Nah, penulisan ijazah itu termasuk menggunakan jenis huruf lettering karena tulisan tangan sendiri. Bagaimana langkah-langkah membuat karya seni rupa 2 dimensi dari bahan akrilik? Tadi sudah tahu kan? Terapannya apa aja? Biasanya dulu, terus dijiplak ya. Ternyata mudah sekali ya buat karyanya. Kita akan buat kelompok. Kita bagi karena siswanya di sini ada sekitar 20 orang. Kita bagi sekarang menjadi 4 kelompok. So, boleh cari kelompoknya bebas. Nama kelompoknya nih biar lebih seni rupa banget gitu. Jadi kita ambil dari karya seni rupa 2 dimensi. Coba ibu tanya, ini kelompoknya mau namanya apa? Foto. Yang ini? Komi. Ini? Poster. Terus itu? Lukisan. Dengan seperti itu kalian sudah paham ya. Tadi yang ibu tanya dari karya seni rupa 2 dimensi, ternyata nggak ada satupun yang menyebutkan patung. Berarti kalian sudah rupa 2 dimensi itu yaitu yang tidak memiliki ruang. Sekarang penjelasan dari langkah-langkah pembuatan karya. Tadi kalian sudah menonton video pembelajarannya, sudah paham. Sekarang ibu jelasin sedikit ya, yaitu tentang langkah-langkah pembuatan karya. Tadi karya yang dibuat seperti ini, kalau kamu menggunakan spidol seperti contohnya tadi, berarti tulisannya tetap seperti tulisan biasa. Kalau misalkan ini maka nanti ada sorotnya di sini. Tapi kalau kamu pakai cat, berarti tulisannya dibalik. Jadi dari arahnya dari sebelah kiri ke kanan. Tapi kalau kamu pakai spidol, arahnya dari kanan ke kiri. Kalau misalkan pakai cat, itu ingat nanti yang pertama muncul itu adalah yang pertama dicat dulu. Ya, jadi tulisan yang awal atau warna yang awal itu yang akan kelihatan. Ya, siapa teman-temannya sudah siap? Dipakai buat karya buku, jadi kamu boleh pakai kertas bekas ya. Jadi tidak ada bahan yang berbuang ya. Kamu sudah menerapkan 3R, yaitu sekarang kita menyusun jadwal pengerjaan. Kira-kira berapa menit cukup mengerjakan ini? 20 menit cukup? 25 menit. Oke, sepakat 25 menit? Silakan mulai mengerjakan ya. Ya, ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi nanti sebagian dari satu kelompok itu ada yang mengisi LKPD, ada juga yang mengerjakan sketsa. Oke. Nah, di sini nanti ada untuk membuat perencanaan karya. Di sini ada ruang komentar mengenai cara pengerjaan. Semuanya diisi LKPD-nya lengkap. Ibu. Iya. Mana? Di sini. Ya. Oh,
Soalnya ini Ini teksnya lebih hidup gak sih? apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di kelompok poster akan menampilkan sebuah karya yang khusus untuk Bu Siska, yaitu Congratulations Bu Siska. Kenapa kita pilih konsep alasan tema yang kayak gini? Karena pertama teknik tersebut mudah, dari bahan dan alat juga mudah dicari, dapat dijadikan sebagai hadiah untuk Ibu Siska tercinta. Terus komentarnya, kelompok poster mendapat kesulitan Bu di bagian membuat sketsa karena penempatannya harus mirror, karena kita menggunakan cat sehingga penempatan gambarnya dari belakang. Oh iya betul. Jadi ini teknik penulisannya mirror ya. Jadi dari belakang pas dibuka kertasnya baru hasilnya seperti itu ya. Ada yang mau menanggapi? Saya kenapa tulisannya nggak pakai warna yang lebih mencolok gitu biar kelihatan, kenapa harus mau pakai warna tulis? Oke, jawaban dari kita karena waktu pengerjaan kita itu pertama banget itu nulis congratulations, jadi nggak tahu kalau bakal nanti tuh pakai line-line yang putih juga jadi kontras. Kalau misalnya kita pakai hitam juga tadi harusnya bagus, cuman karena duluan putih gitu. Sebenarnya tadi masukannya dari Elsa itu warnanya kontras ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah ngambil warna putih, berarti ambil backgroundnya ke warna yang lebih gelap. Untuk ini ya. Selanjutnya kita lihat ya. Ya, selanjutnya kelompok siapa ya? Saya dari kelompok foto dengan temanya apa? Happy Mother Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok foto akan mempresentasikan hasil karya yang telah kami buat. Tema dari karya kami ini adalah tentang Hari Ibu. Bahan dan alat yang kita buat adalah yang kita siapkan untuk membuat karya ini adalah ada akrilik, terus tadi kita membuat sketsa di kertas, lalu dijiplak ke sini. Habis itu pakai spidol untuk menjiplak. Apakah yang menanggapi hasil karya kami? Itu kalian buat itu ada kendala nggak atau ada yang susah gitu dari awal? Kalau yang susahnya kita bikin apa ya? Untuk mendetailnya, Detail di gambarnya agak susah gitu. menjiplaknya beda dengan
Ya, silakan presentasinya dari kelompok komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok komik akan mempresentasikan karya yang kami bikin, seni 2 dimensi. Nah, jadi di sini kita referensinya dari tulisan Life Simply yang artinya hidup sederhana. Simple. Yang artinya hidup sederhana. Kenapa mengambil dari hidup sederhana? Karena kita di dunia ini hanya sementara, jadi jangan terlalu berlebihan dalam suatu hal. Itu akan berakibat buruk untuk diri kita sendiri. Selain dari tulisan atau kata-katanya, kan di situ tulisannya ada simbol. Artinya juga kan tadi udah dibahas ya. Nah, selain dari itu kita juga buat konsep gambarnya juga sesimpel mungkin biar sekaligus mendalami dari kata-kata yang sudah dibuat. Itu sketsanya ya? Hebat ya. Ada yang mau menanggapi? Boleh nih dari kelompok mana lagi yang mau menanggapi? Oke, Asmiranda. Ini lebih ke masukan aja sih ya, kan itu gambarnya udah terlihat simpel. Nah, mungkin kalau misalkan ditambahin sama warna gitu, jadi kayak dia lebih hidup. Ya, bagus ya, masukannya diterima? Diterima ya. Jadi ternyata kalau ditambahin sedikit warna mungkin akan lebih keren karyanya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Oh ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami ada di sini yaitu mempresentasikan karya yang sudah kami buat. Di sini untuk konsep dan tema yang kami ambil adalah lettering quotes yang ditambahi gambar pemandangan. Untuk alasan kenapa kami mengambil tema dan juga konsep ini, yaitu karena tema dan konsep yang dipilih sangat menarik dan juga serasi. Jadi, quote on the line you sendiri kan artinya tunggu cahaya akan datang. Ini mengingatkan kita kepada buku yang Hati buat, yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke. Terus ya, coba ibu mau tanya, kan yang tadi tuh pada pakai lampu. Ini kenapa nggak pakai lampu? Karena mau apa? Ini karena untuk hiasan dinding, jadi kita dinding. Oh, jadi benar-benar dari 2 dimensi yang dipajang di dinding ya? Bagus, hebat. Terima kasih untuk kelompok komik. Oke, kita sudah selesai proses pembuatan karyanya. Gimana buat dengan karya masing-masing? Sangat bermanfaat nggak untuk kehidupan sehari-hari? Jadi si karya yang tadi tuh apalagi yang sudah pakai lighting ya, itu juga bisa dipakai sebagai souvenir ya. Untuk siapa aja kan, itu juga untuk Happy Mother Day. Terus ini juga untuk kenang-kenangan mungkinnya souvenir. Yang di sana juga apalagi ini bisa pakai buat wisuda ya biasanya ya. Sekarang kita akan merinci kira-kira hambatan apa saja yang sudah kalian lalui pada saat pembuatan karya. Ini kan karyanya beda-beda nih. Walaupun kita mengambil bahan yang sama, alat yang sama, tema yang hampir mirip, tapi pasti setiap kelompok mengalami kesulitan yang berbeda. Nah, kira-kira dari kelompok ini apa yang paling sulit? Oke, jadi yang ini yang paling sulit di detailnya. Yang ini apa yang paling sulit? Tadi salah membuat kata baik juga susah. Oh, sketsanya salah. Karena perseminan juga nggak? Caranya mau Oh, yang ini kesulitannya? Kesulitannya pertama itu karena catnya kan susah kering. Terus yang kedua juga buat tulisannya kan harus mirror, jadi lumayan sulit. Lumayan sulit. Ini tulisan yang mirrornya itu ya, karena kan itu kan teknik melukis tangan, karena poinnya itu yang harus bagus ya. Yang dari kelompok lukisan apa kira-kira kesulitannya?
kelompok yang ini, congratulations nggak pakai G. Iya. Jadi itu tiponya ada ya. Karena sudah paham kan perbedaannya antara tipografi, kaligrafi dan lettering. Ini ada kuisnya, nanti langsung masuk nilai seni budaya. So, boleh di-scan dulu barcode-nya. Rapi sama cara fungsinya. Nyampaikan pesan dengan jelas. Kenapa? Kalau tidak tulisannya salah, maka nilainya akan berbeda. Yang kelima. Kenapa? Karena mereka juga sama ya. Kalau fungsi apa? Matu, betul. Kita selesai, coba lihat. Pokoknya berapa itu? Ini berapa? 4. Itu 6 berapa? Ya, gimana menyenangkan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini saya dapat tahu caranya membuat karya seni 2 dimensi. Terus selain dari itu juga manfaatnya saya bisa menjadi bahan buat berwirausaha, membantu orang tua. Oke. Betul ya. Jadi dengan banyak sekali manfaatnya kita belajar karya seni 2 dimensi. Apalagi bisa sambil mencari-cari wirausaha ya. Ini banyak manfaatnya kepada kehidupan kalian. Jadi dari karya seni rupa 2 dimensi ini kamu bisa berwirausaha dengan bahan dan media yang dan bahannya kira-kira susah nggak untuk mencari? Mudah didapat ya. Sangat membantu kalian pada kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau memberikan saran proses pembelajaran yang sudah Ibu berikan? Pada saat Ibu menjelaskan tadi kira-kira apa yang kurang paham, masukannya buat Ibu boleh? Ada yang boleh? Gimana? Saya mau nyaranin kalau waktu pengerjaannya agak lebih dilamain soalnya biar nanti hasilnya juga yang bagus. Oke, maksimal. Jadi karyanya waktunya yang kurang ya? Iya. Supaya pada saat proses pengerjaan karyanya lebih lama. Boleh. Diterima masukannya. Terima kasih kepada Raisa ya yang sudah memberikan masukan. Tepuk tangan untuk Raisa. Mari kita rapikan kembali alat dan bahan yang sudah digunakan. Setnya sudah dibersihkan. Mejanya disusun ke tempat yang semula. Kembali ke tempatnya masing-masing. Ini LKPD-nya, Ibu nilai dulu ya. Umumin dulu ya nilai yang tadi LKPD-nya.
siap, gerak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.